Nyesel banget baru tahu sekarang ternyata penyakit gulai jagung dapat dikendalikan dengan mudah loh Sobat Tani. Mau tahu caranya? Yuk simak video ini sampai selesai. Sobat Tani, setuju nggak sih kalau masalah utama dalam budidaya tanaman itu adalah serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman? Nah, OPT ini merupakan seluruh makhluk hidup, baik hewan ataupun tanaman, yang dapat mengganggu, merusak, bahkan bisa mematikan tanaman budidaya Sobat Tani. Nah, contohnya yaitu hama, penyakit, dan juga gulma. Nah, ada banyak banget nih dampak kerugian yang ditimbulkan dari organisme pengganggu tanaman ini. Salah satunya nih, yang pertama, ini dapat merusak tampilan fisik dari tanaman kita, yaitu pada daun, akar, batang, dan juga dari tampilan buah yang dihasilkan. Nah, yang kedua, ini dapat menurunkan kuantitas dan juga kualitas dari hasil panen. Salah satunya dapat menurunkan produksi buah, kemudian dapat menurunkan juga nih cita rasa dari buah yang dihasilkan. Nah, yang ketiga, ini dapat memudahkan penyebaran penyakit pada tanaman. Salah satunya itu adalah gulma. Gulma ini dapat menjadi sarang atau tempat bertumbuh dan berkembang biaknya hama, sehingga persebaran penyakit tersebut akan lebih mudah dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Dan yang keempat, ini dapat meningkatkan kerugian ekonomi, yaitu semakin banyaknya OPT yang tidak dikendalikan, ini justru dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kegagalan dari hasil panen. Sobat Tani, siapa nih yang di ladang atau di kebunnya lagi budidaya tanaman jagung? Nah, cocok banget nih. Salah satu faktor pembatas dalam budidaya tanaman jagung adalah serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman. Nah, salah satu OPT yang banyak banget mengganggu tanaman jagung adalah penyakit bulai jagung. Nah, penyakit bulai jagung ini disebabkan oleh jamur, yaitu jamur Peronospora Sclerospora maedis. Nah, penyakit bulai jagung ini akan menyerang tanaman jagung sekitar 50-80%. Bahkan pada tingkat serangan yang lebih tinggi, ini dapat menyebabkan puso atau gagal panen pada tanaman jagung. Nah, gejala serangan yang dapat dilihat pada tanaman jagung yang terserang penyakit bulai jagung ini, yaitu pada daun, tongkol, dan juga akar tanaman dari jagung tersebut. Nah, yang pertama, gejala serangan pada daun. Penyakit bulai jagung ini dapat menyerang pada bagian daun itu usia tanaman 2-3 minggu setelah tanam. Kemudian ditandai dengan adanya jamur seperti tepung, warna putih, kemudian ada beberapa daun juga yang berwarna kuning atau putih kekuningan. Kemudian bercak ini akan berkembang menjadi jalur-jalur berwarna putih atau kekuningan yang kemudian akan menyebabkan daun menjadi kaku dan juga menyempit. Nah, kemudian yang kedua, ini gejala serangan pada akar. Dapat dilihat gejala serangan pada akar ini ketika tanaman jagung dicabut, itu terdapat akar yang menggerombol. Nah, akar ini akan terhambat pertumbuhannya sehingga akan menghambat juga nih transfer hara dari tanah ke seluruh tanaman. Kemudian akan menyebabkan juga nih beberapa daun tersebut akan terserang ketika tingkat serangan tersebut sudah tercapai pada titik tumbuh dari tanaman tersebut. Nah, gejala serangan yang ketiga yaitu gejala serangan pada tongkol jagung. Nah, ketika tanaman jagung ini terkena serangan bulai jagung, ini dapat menyebabkan tongkol tersebut pertumbuhannya akan terhambat, kemudian biji yang dihasilkan sedikit dan dapat menyebabkan tongkol busuk. Nah, serangan pada tanaman jagung yang tua, ini pertumbuhan tongkolnya akan tetap tumbuh, namun pertumbuhannya akan terhambat, tongkol yang dihasilkan lebih panjang, dan juga biji yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kemudian pada tanaman jagung yang terkena penyakit bulai di bawah usia 1 bulan, ini biasanya tanaman tersebut akan mati dan tingkat kritis dari persebaran atau penyerangan penyakit bulai jagung ini pada usia 1-5 MST atau minggu setelah tanam. Nah, penyakit bulai jagung ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kondisi lingkungan yang dapat menunjang pertumbuhan jamur tersebut. Nah, salah satunya itu pada curah hujan yang tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan kelembaban pada tanaman dan juga kebun, sehingga dapat memudahkan jamur untuk berkembang dan juga menyerang dari tanaman satu ke tanaman yang lainnya. Nah, yang kedua, praktik budidaya yang kurang tepat, seperti penggunaan pupuk nitrogen yang terlalu berlebihan dan juga penggunaan jarak tanam yang terlalu rapat. Nah, ketika tanaman jagung ditanam dengan kondisi yang terlalu rapat, ini dapat menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam bagian inti dari tanaman tersebut, sehingga dapat meningkatkan kelembaban yang tentunya ini dapat meningkatkan pertumbuhan jamur penyebab dari penyakit bulai tersebut.
Dan yang ketiga, di musim kemarau ketika kecepatan angin yang tinggi. Ini juga dapat menjadi pemicu untuk persebaran spora. Nah, spora ini adalah alat keberlangsungan hidup dari suatu jamur atau organisme. Nah, ketika si spora ini menempel di atas permukaan daun jagung yang muda, apalagi basah, ini dapat meningkatkan persebaran dari penyakit belai jagung ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah pengendalian dari penyakit belai jagung ini. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengendalian hayati, kimiawi, dan pengendalian dengan penggunaan varietas tahan. Nah, yang pertama pengendalian secara hayati dengan menggunakan mikroba. Nah, mikroba ini dapat kita peroleh dari jamur atau bakteri yang terdapat pada tanaman atau akar tanaman. Nah, jamur atau bakteri ini digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT, dan juga dapat diaplikasikan pada saat kelakuan benih sebelum penanaman jagung. Nah, salah satu contoh dari pengendalian hayati adalah dengan penggunaan PGPR. Nah, PGPR ini adalah merupakan bakteri biofilterizer yang dapat menekan pertumbuhan spora dari persebaran penyakit belai jagung ini. Kemudian dapat diaplikasikan pada tanaman jagung berusia 2-4 minggu setelah tanam. Nah, yang kedua, pengendalian secara kimiawi. Nah, pengendalian secara kimiawi ini dengan menggunakan fungisida, yaitu fungisida ini merupakan bahan aktif kimia yang digunakan untuk mengendalikan dan juga bisa menekan pertumbuhan dari spora jamur tersebut. Nah, jenis fungisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit belai jagung ini harus mengandung bahan aktif metalaksil. Nah, metalaksil ini adalah bahan aktif berbentuk serbuk yang dapat dengan mudah dilarutkan, dan tentunya bukan hanya dapat mengendalikan penyakit jamur saja, namun juga dapat mengendalikan berbagai penyakit yang disebabkan oleh patogen. Nah, yang ketiga adalah penggunaan varietas tahan. Ini juga menjadi solusi agar tanaman jagung tidak terkena penyakit belai jagung. Nah, untuk rekomendasi varietas yang tahan terhadap penyakit belai jagung yaitu Bima 3, Bima 7, Bima 8, dan juga Bima 9. Kemudian ada Bisi 3, Bisi 4, Bisi 5, Bisi 6, Bisi 7, Bisi 8, Bisi 9, Bisi 12, Bisi 13, dan juga Bisi 15. Oke Sobat Tani, itu dia ciri-ciri, dampak, dan juga cara pengendalian dari penyakit belai jagung. Gimana? Sudah paham kan Sobat Tani? Kalau dirasa ada yang ingin ditanyakan, yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih, buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.